Sebelum kita mulai acaranya, ini karena acara ini tidak ada debat-debatan ya. Biar kalian ngerti. Jadi saya sekarang selain apologet, saya sekarang sudah merangkap jadi pengajar di, harusnya saya pengajar di gereja ini udahan ini. Oke, saya balik dulu kamera saya ya. Oke, baik, saya mulai. Mau mode tegang apa mode santai? Baik. Kita mulai ya. Ya, teman-teman sekalian, selamat sore ya, teman-teman. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kabar teman-teman sekalian baik-baik dan sehat-sehat selalu ya. Ya, jadi, aduh, saya ntar dulu ya. Duduknya yang bagus dulu nih. Ya, silakan kumpul-kumpul. Nanti kalau mau nonton lengkapnya, ini video ini sudah saya tempelkan di YouTube saya ya. YouTube saya. Ya, teman-teman sekalian, sehubungan dengan banyaknya orang-orang yang menanggapi statement saya tentang, oh burem, bentar. Sekarang udah mending? Sudah mending sekarang? Sudah lebih jelas? Oke, baik. Oke. Ya, sehubungan dengan banyaknya orang-orang yang menanggapi pernyataan saya tentang penyaliban itu adalah kehendak iblis atau penyaliban Tuhan Yesus itu adalah keinginan si jahat atau iblis atau setan, maka saya ingin menjelaskan kepada kalian kenapa saya bisa mengatakan seperti itu. Jadi ada orang-orang termasuk para dalam tanda kutip ya, apologet kambuhan yang saya katakan sudah minim ilmu, tidak tahu apa-apa, tapi ngomong aja. Saya bukannya mau sombong kepada kalian. Saya akan ungkapkan kenapa saya mengatakan bahwa penyaliban Tuhan Yesus itu adalah keinginan iblis, bukan keinginan Bapa di sorga. Saya akan mengambil satu perumpamaan yang diutarakan oleh Tuhan Yesus sendiri tentang seorang penggarap kebun anggur. Ada satu perumpamaan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah seorang pemilik kebun anggur. Dia menyewakan atau memberikan kebun anggur itu kepada para penggarap. Lalu dia pergi ke satu tempat lain dan mengutus orang-orang untuk mengambil hasil dari kebun anggur itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh para penggarap-penggarap terhadap utusan-utusan yang diutus oleh pemilik kebun anggur itu? Mereka malah menganiaya utusan-utusan tersebut. Diutus lagi, dianiaya lagi, diutus lagi, dan dianiaya lagi. Lalu apa kata sang pemilik kebun anggur itu? Aku akan mengutus anakku dan mereka akan segan. Tetapi apa yang dilakukan oleh para penggarap-penggarap itu? Ketika anak sang pemilik anggur itu datang, kata mereka begini, ini adalah anaknya, ini adalah ahli warisnya. Mari kita bunuh dia supaya kebun anggur ini jatuh kepada tangan kita. Perhatikan ini, perhatikan. Pertanyaan saya,
Apakah keinginan membunuh anak si pemilik kebun anggur ini adalah keinginan daripada sang pemilik anggur tersebut? Coba. Tentu tidak. Karena keinginan sang pemilik anggur itu adalah supaya anak tersebut dihormatinya. Supaya anak tersebut diterimanya. Tetapi para penggarap-penggarap ini justru membunuh sang anak pemilik anggur tersebut. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa penyaliban atau pembunuhan terhadap Yesus itu adalah keinginan Bapa di sorga, makanya saya bilang Anda tidak waras lagi. Nah, lalu apa sekarang yang akan dilakukan oleh sang pemilik anggur tersebut? Maka sang pemilik anggur tersebut ketika dia pulang, dia akan membinasakan para penggarap-penggarap tersebut dan akan memberikan kebun anggur tersebut kepada orang lain. Nah, perumpamaan ini berbicara mengenai Yesus sendiri. Perumpamaan ini berbicara bagaimana Yesus akan ditolak, kemudian keselamatan itu sampai kepada bangsa-bangsa lain. Nah, saya akan kutipkan satu ayat ya di dalam Bible. Itu ada di dalam Roma pasal yang ke-11 ya. Saya akan bacakan. Di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-11. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Maksudnya orang-orang Yahudi. Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi ketaatan mereka. Jadi maksudnya begini, penolakan orang Yahudi terhadap Yesus itu justru menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Penolakan orang-orang Yahudi terhadap Yesus justru menjadi pemberitaan Injil kepada bangsa-bangsa lain sehingga bangsa-bangsa lain diselamatkan. Nah, kalau orang Yahudi saja menolak, kalau orang Yahudi saja memberontak, itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain, lalu bagaimana? Terlebih-lebih lagi ketaatan mereka. Nah, ini berbicara mengenai bagaimana iblis merancangkan apapun, ya, itu tetap menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Bagaimanapun iblis berusaha untuk membinasakan Yesus, bagaimanapun iblis ingin supaya melenyapkan sang Mesias, tetapi tetap saja itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Pemberitaan itu tetap menjadi jalan keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah ketika Anda mengatakan bahwa keinginan dari Bapak itu adalah supaya sang penggarap-penggarap itu membunuh anaknya sendiri. Bapak tidak menginginkan itu. Bapak menginginkan supaya anak itu diterima oleh para penggarap kebun-kebun anggur itu. Sama juga seperti Bapa di surga dikatakan di dalam Yohanes pasal yang pertama. Oleh karena besar kasih karunia Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, bukan menyalip. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi keinginan Bapa di surga itu supaya orang Yahudi percaya kepada Yesus.
Keinginan Bapa di surga supaya orang-orang percaya kepada Yesus. Bukan untuk disalibkan. Begitu loh. Tetapi sekalipun mereka merancangkan yang jahat, tetap saja rencana Bapa itu tidak akan gagal. Karena iblis tidak akan bisa menggagalkan rencana Bapa. Begitu. Saya kasih contoh misalnya. Ini permisalan. Kalau Yusuf itu tidak menjadi, ketika Yusuf dibuang ke sumur, ketika Yusuf ingin dilenyapkan oleh keluarganya, ketika Yusuf ditolak oleh keluarganya, justru itu menjadi jalan bagi keselamatan bangsa-bangsa lain. Justru menjadi jalan berkat bagi banyak bangsa. Banyak bangsa mendapat makan karena itu. Pertanyaannya begini, apakah keinginan untuk melenyapkan Yusuf, keinginan untuk membuang Yusuf ke sumur, apakah itu rencana Bapa di surga? Tidak, itu tetap saja rencana setan. Tetapi bagaimana di situ Bapa di surga merubah rancangan yang jahat itu menjadi jalan keselamatan. Nah, begitu juga penyaliban. Penyaliban itu yang adalah rancangan iblis dirubah menjadi jalan keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Yesus ditolak saja jadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Yesus disalibkan saja menjadi keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Apalagi Yesus diterima. Gitu loh. Saya akan buat satu umpama lagi. Ini terakhir nih, terakhir. Baru habis ini kita buka sesi diskusi. Ini supaya lebih mudah ya, karena banyak orang-orang awam. Misalnya ada seorang gembala atau seorang pendeta. Dia punya satu gereja dari gubuk yang reot. Jemaatnya 5 orang. Dia seorang pemberita Injil. Tapi masyarakat di situ tidak terima, nggak mau di situ ada pemberitaan Injil. Maka orang-orang membakar gereja itu dengan tujuan apa? Melenyapkan Injil dari situ, melenyapkan jemaat Kristen dari situ. Dibakar gereja itu. Tetapi karena pendeta itu memegang teguh firman Tuhan, maka dia tidak membalas dengan membakar rumah ibadah mereka. Dia tidak membalas dengan membakar rumah ibadah orang-orang yang membakar gereja ini. Dia tetap diam. Dia pegang teguh firman Tuhan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Lalu, karena dia seperti itu, kabar tentang pembakaran gereja itu sampai kepada banyak orang. Sehingga banyak orang akhirnya membangun gereja yang reot itu menjadi gereja gedung yang besar. Orang yang tidak tahu di situ ada gereja, jadi tahu di situ ada gereja. Yang jemaatnya 5, sekarang jadi 100. Apa pesannya di sini? Bahwa Tuhan sanggup mengubah rancangan jahat menjadi jalan keselamatan. Tuhan sanggup membuat rencana iblis, menggagalkan rencana iblis menjadi rencana keselamatan, rancangan keselamatan. Nah, pertanyaannya sekarang begini. Rencana siapa itu pembakaran gereja? Apakah rencana Bapa di surga? Ya bukan, peang. Apakah Bapa di surga dalang pembakaran gereja itu? Ya tidak. Kalau Bapa di surga dalang pembakaran gereja itu, artinya orang-orang yang membakar gereja itu jangan ditangkap polisi. Jangan dihukum. Mereka harus dikasih penghargaan. Mereka harus dikasih reward. Nah, begitu juga penyaliban Yesus. Orang-orang yang menyalibkan Yesus itu, mereka itu ada di pihak iblis. Dan Bapa tidak menginginkan itu. Seandainya itu rencana Bapa, maka orang-orang yang menyalibkan Yesus itu harus dikasih penghargaan. Seandainya Bapa menginginkan supaya Yesus disalib, seandainya Bapa di surga menginginkan supaya anaknya disalib,
Maka orang-orang yang menyalib Yesus itu perlu diberikan penghargaan. Iblis berjasa, kata orang Islam. Betul kata orang Islam jadinya. Gitu loh. Jadi iblis tidak merencanakan sebuah keselamatan, tidak. Seperti itu. Jadi makanya saya bilang kemarin, orang yang mengatakan bahwa Bapa di surga menginginkan anaknya disalib, Bapa di surga menginginkan Yesus disalib, makanya saya bilang orang itu begini. Nah, banyak orang Kristen, teman-teman, banyak orang Kristen itu hanya latah saja mengatakan, oh salib adalah keselamatan. Saya setuju salib adalah keselamatan. Saya setuju bahwa salib adalah kekuatan Allah. Saya setuju bahwa dari salib itulah kita menjadi diselamatkan. Tetapi bagaimana detailnya, bagaimana kronologisnya Anda harus paham juga. Jangan cuma ngomong, oh salib keselamatan, salib keselamatan. Ditanya rinciannya Anda nggak tahu. Begitu. Jadi saya harap dengan penjelasan saya ini kalian sudah paham. Ya. Konteks pada waktu itu saya adalah sedang berdebat dengan seorang Islam. Namanya Yusuf PA. Yang mengatakan iblis berjasa dalam penyaliban. Ya jelas iblis berjasa dalam penyaliban kalau Anda berpikir bahwa Bapa di surga menghendaki penyaliban itu. Sama seperti tadi loh perumpamaan tadi. Ketika gereja itu dibakar, apakah itu keinginan Bapa di surga? Tidak. Kalau itu keinginan Bapa di surga, artinya orang-orang yang membakar itu patut mendapatkan penghargaan dari Bapa di surga. Gimana? Apakah mereka berjasa dalam hal membuat gereja itu semakin besar dan jemaatnya semakin besar? Tidak. Mereka tidak berjasa sama sekali. Begitu. Yang berjasa adalah pemerintah dan orang-orang yang membangun gereja itu. Begitu loh. Inilah makanya saya bilang bahwa Bapa di surga itu mengungguli iblis. Rencana iblis itu dikalahkan oleh rencana Bapa di surga. Kalau Anda tidak paham lagi, ya makanya saya bilang kembali ke sekolah minggu. Saya ini sudah menghabiskan energi saya, sudah berkecimpung dalam dunia seperti ini 13 tahun. Saya sudah pernah bilang, orang yang baru belajar bermain pedang, jangan bermegah diri terhadap orang yang sudah menggantungkannya. Jadi kepada para orang-orang yang dalam tanda kutip ngaku-ngaku apologet, bagusan kamu belajar dulu lah. Orang kamu aja baru kemarin sore munculnya. Saya bukan mau sombong teman-teman. Itu anak-anak kemarin sore semua itu. Secara umur mungkin lebih tua. Tapi ketahuilah, anak kemarin sore baru muncul dalam dunia perdebatan. Ya teman-teman ya, jadi kalian harus paham. Sebenarnya ini bukan tugas seorang apologet. Tapi ini tugas bapak-bapak gembala gereja untuk mengajar, mendidik jemaatnya. Supaya jangan taunya cuman gereja, titip persembahan, udah pulang. Jangan begitu. Ya. Jadi saya harap dengan penjelasan saya ini kalian menjadi paham dan mengerti maksud saya. Saya rasa itu saja ya. Gimana? Sekarang kita buka sesi diskusi atau gimana? Ada banyak memang ya, ada banyak para hamba-hamba Tuhan yang merespon video saya, ya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa rencana Bapa dan rencana iblis sama-sama. Bapa menginginkan anaknya disalib, iblis menginginkan anaknya disalib. Berarti Bapa dan iblis berkolaborasi. Tidak, teman-teman. Tidak berkolaborasi. Karena Bapa di surga dengan iblis itu selalu tabrakan.
Nggak pernah ketemu. Selalu bertolak belakang itu. Ketika sang pemilik anggur mengutus anaknya, apakah sang pemilik anggur ingin anaknya dibunuh? Tidak. Sang pemilik anggur ingin anaknya dihormati. Tetapi malah dibunuh. Begitu loh. Nah, Bapa di surga juga seperti itu. Ingin supaya orang-orang Yahudi menerima sang Mesias. Tetapi ditolaknya. Tetapi apakah Bapak kehabisan akal? Tidak. Makanya saya bilang tadi, rencana Bapak menggagahi atau mengalahkan rancangan iblis. Justru karena ditolak, maka jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Pemberitaan Injil itu diberitakan kepada bangsa Indonesia, bangsa ini, bangsa itu. Berkat sampai kepada bangsa-bangsa. Nah, apa kata Paulus? Apa kata Rasul Paulus? Karena pemberontakan orang Yahudi saja, keselamatan itu sampai kepada bangsa-bangsa lain. Apalagi karena ketaatan orang Yahudi. Bayangin itu. Luar biasanya rancangan Bapa di surga. Makanya dirubah salib itu menjadi berkat. Jadi jangan dibilang, oh kalau gitu salib harus disingkirkan dong. Pengak kamu. Ya tidak. Justru salib itu menjadi lambang bagi kita. Ini loh, kemenangan itu ada di salib itu. Makanya seperti tulisan ini. Tulisan ini, lihat nih ya. Apa ini bacaannya nih? Teman-teman kelihatan ya? Keinginan. Aduh, sebentar. Jadi, penyaliban Tuhan Yesus adalah kehendak iblis. Iya, penyaliban Tuhan Yesus itu kehendak iblis. Kehendak Bapa di surga adalah agar Yesus menghadapi penyaliban itu. Ketika di Taman Getsemani, apa doa Tuhan Yesus? Janganlah kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu. Maksudnya kehendak Bapa itu apa? Supaya Yesus disalib? Ya bukan, gimana. Kehendak Bapa di surga itu supaya Yesus menghadapi itu, menghadapi penyaliban itu. Nggak lari kayak nabi tetangga sebelah yang lari dari penyaliban. Kemudian ditukar sama orang lain. Bukan begitu. Makasih Kak Ceki. Beberapa kali iblis itu ingin supaya Yesus itu menaklukkan diri, supaya Tuhan Yesus menaklukkan diri. Semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah kepadaku. Jadi apa keinginan iblis itu? Keinginan iblis itu adalah ya supaya Yesus menaklukkan diri kepada iblis. Supaya Yesus melakukan pemberontakan, supaya Yesus memimpin orang-orang untuk menggulingkan kekuasaan Roma. Kan itu yang diinginkan. Murid-murid juga menginginkan hal seperti itu. Tapi karena sudah kehabisan akal iblis, maka ini jalan terakhirnya udah binasakan saja. Tetapi apa? Justru ketika Yesus taat sampai mati, maka keselamatan itu menjadi nyata. Seperti itu. Ya, gimana teman-teman? Saya rasa kalau teman-teman sudah paham ya. Nanti kalau mau nonton video lengkapnya, teman-teman silahkan nonton di YouTube saya. Karena ini juga saya rekam di YouTube saya. Silakan putar berulang-ulang, putar dan putar lagi, supaya teman-teman mengerti apa maksudnya salib itu adalah keselamatan bagi kita. Ada detailnya di situ, ada detail peristiwanya di situ. Bukan cuma asal, oh penyaliban, keselamatan, penyaliban, keselamatan. Ada detailnya. Saya rasa itu saja ya teman-teman ya, supaya kita ini, karena saya juga harus istirahat dulu. Nanti malam mudah-mudahan kita diskusi lagi, dan saya rasa video ini sudah cukup jelas ya. Dan kepada orang-orang yang cuman apologet karbitan
ya, apalagi hanya sekedar pencuri-curi konten, ya kalian bertobat aja lah ya, bertobat kalian. Ya. Banyak orang-orang itu nyolongin konten saya itu, nguploadin konten saya. Dia yang nguploadin konten saya, dia nyolongin konten saya, dia juga ngomong-ngomongin saya. Jadi kalau motivasi kalian berapologet itu hanya untuk pemburu konten, ya mendingan kalian pensiun dini lah, ya. Jangan gara-gara kalau saya live kalian sepi, nggak ada yang nonton, terus kalian gosip gitu, janganlah, ya. Saya ini sudah mengorbankan apa yang saya punya. Coba saya tantang kalian. Kepada orang-orang yang bilang, wah dia itu kan begini-begini. Saya tantang kalian, kamu berani nggak ninggalin punyaan kamu, terus kamu pergi ninggalin punyaan kamu itu untuk memberitakan kebenaran, untuk melawan para kadrun-kadrun, menjawab mereka dan mengcounter mereka. Berani nggak? Mana berani kamu? Tinggalin, berani, saya tantang kamu. Tinggalin keluargamu, tinggalin rumahmu, tinggalin kerjaanmu. Berani nggak kamu? Meninggal kamu. Ya, saya cuma mau bilang seperti itu aja kepada teman-teman. Makasih Bang Bina Rajawali. Makasih. Nanti video ini sudah saya rapikan, teman-teman tinggal nonton saja. Saya taruh sini ya teman-teman ya. Ini kalau teman-teman mampir ke beranda, kan ada info lengkap tentang saya. Nah ini website saya. Ketik aja website ini, nanti teman-teman lihat di sini link YouTube saya, link TikTok saya. Ini saya cantumkan semua di sini. Mampir ke beranda, lihat di ini saya ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nih, saya ulangi lagi. Penyaliban Tuhan Yesus adalah kehendak iblis. Kehendak Bapa di surga adalah agar Yesus menghadapi penyaliban itu. Tidak lari dari penyaliban itu. Ya. Seperti itu. Oke? Oke lah, saya rasa itu sudah cukup jelas. Ya, case closed. Ya, sudah cukup jelas itu. Oke. Oke, selamat sore kepada teman-teman sekalian. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom, sampai jumpa kembali. Oh ya, teman-teman, di akhir acara sekali lagi teman-temannya, kita teman-teman di sini ada program untuk pendirian rumah apologet. Nah, salah satu gunanya berapologetika ini adalah seperti ini, untuk memahamkan kepada umat satu pemahaman yang kalian tidak dapatkan mungkin di gereja, karena ketika kalian di gereja datang bla 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 persembahan pulang. Mungkin sudah tidak ada lagi pendalaman Alkitab di sana, ya seperti ini. Kita kalau udah ada rumah apologet, kita juga adakan hal-hal seperti ini. Kita bikin podcast. Tadinya saya mau bikin podcast nih, khusus masalah ini. Cuman mau gimana bikin podcast, kameranya belum ada, semuanya belum ada, studionya belum ada, gimana? Ya, nggak bisa kita bikin podcast. Oke teman-teman, ya bagi teman-teman yang tergerak hati ingin mensupport, mensokong pendirian rumah apologet, ya teman-teman bisa support, sokong pendirian rumah apologet ini, ya dengan memberikan kolekta atau persembahan untuk pembangunan rumah apologet di layar ya teman-teman ya. Silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot saja, nanti teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support di situ. Ya teman-teman ya. Saya rasa itu saja teman-teman, semoga teman-teman paham dan saya rasa sudah banyak teman-teman yang paham. Ini saya hanya mengatakan kepada teman-teman yang tidak paham saja. Seperti itu. Ya. Oke. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua sehingga kita terus bertumbuh ya teman-teman ya, sehingga kita memiliki iman yang bernalar, bukan iman yang berdogma, tapi iman yang bernalar. Terima kasih teman-teman.